Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 2313-6005 dari kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengelolaan obat. Yang pertama yaitu pengelolaan obat. Pengelolaan obat merupakan salah satu segi manajemen yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Karena ketidakefisienan dan ketidaklancaran cara pengelolaan obat akan memberi dampak negatif terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, penyimpanan obat. Penyimpanan obat pertama yaitu menjaga mutu, stabilitas, dan keamanan obat. Yang kedua, suhu penyimpanan disesuaikan. Yang ketiga, ruangan penyimpanan 15 sampai 25 derajat Celcius. Dinginnya bisa sampai 2 sampai 8 derajat Celcius. Begunya di 20 derajat Celcius. Terakhir, hindari sinar matahari langsung dan kelembapan yang dapat mengurangi kualitas obat. Yang selanjutnya, jenis ruangan penyimpanan. Yang pertama, ruang pendinginan, gudang obat umum, ruang obat kadaluarsa dan pusat. Selanjutnya, kode obat. Kode unit tiap obat untuk identifikasi dan pelacakan. Label mencantumkan nama obat, dosis, bentuk sediaan, tanggal kadaluarsa, dan kode produksi. Selanjutnya, pengelolaan limbah obat dan vaksin. Yang pertama, ada limbah obat kadaluarsa, pusat, atau sisa vaksin. Yang kedua, termasuk limbah B3, yaitu yang berbahaya dan beracun. Yang ketiga, harus dipisahkan, ditandai, dan dimusnahkan secara aman. Pengelolaan limbah obat dan vaksin harus secara terarah dan tepat. Selanjutnya, cara pengelolaan sampah di postur. Yang pertama itu pemilihan sampah. Sampah di postur umumnya terdiri dari sampah medis dan non-medis dan non-infeksius. Oleh karena itu, pemilihan penting dilakukan. Yang pertama yaitu sampah medis atau B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Ada jarum suntik bekas, kapas atau perban bekas, alat medis sekali pakai, sarung tangan bekas, limbah yang berkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua, sampah non-medis, yaitu sampah organik atau sisa makanan dan daun. Dan sampah anorganik, yaitu botol plastik, kertas, dan kardus. Yang ketiga, non-infeksius, kemasan obat kosong, sarung tangan non-kontaminasi, dan yang ketiga non-infeksius, yaitu kemasan obat kosong, sarung tangan non-kontaminasi. Selanjutnya, pengelolaan dan pembuangan. Sampah medis B3 tidak boleh dibakar sembarangan. Dikirim ke fasilitas pengolahan limbah medis berizin, yaitu rumah sakit, puskesmas induk, atau pihak ketiga bersertifikat. Jika tidak memungkinkan, gunakan alat insinerator khusus limbah medis jika tersedia. Selanjutnya, sampah non-medis. Organik dapat dibuat kompos dengan komposter sederhana. Anorganik dikumpulkan dan dijual atau dikirim ke bank sampah atau daur ulang. Selanjutnya, pengumpulan dan penyimpanan sementara. Gunakan wadah tertutup dan berlabel jelas. Sampah medis harus disimpan di tempat khusus dan tidak bercampur. Rutin dikumpulkan setiap hari atau sesuai frekuensi kegiatan di postur. Hindari menimbun limbah terlalu lama, yaitu maksimal 2 hari untuk medis. Pengumpulan dan penyimpanan sementara, yaitu simpan di
tempat tertutup, terpisah dari sampah umum. Beri label jelas pada setiap wadah sampah. Selanjutnya, pengumpulan dan penyimpanan sementara. Gunakan wadah tertutup dan berlabel jelas. Sampah medis harus disimpan di tempat khusus dan tidak bercampur. Rutin dikumpulkan setiap hari atau sesuai frekuensi kegiatan di postur. Hindari menimbun limbah terlalu lama, yaitu maksimal 2 hari untuk medis. Selanjutnya, gunakan wadah tertutup dan tahan bocor. Wadah limbah tajam atau safety box harus keras, tidak tembus jarum. Tempatkan limbah di ruangan penyimpanan sementara, yaitu maksimal 2-24 untuk limbah medis infeksius. Ruang penyimpanan harus aman dan diberi label. Selanjutnya, disinfeksi dan sterilisasi. Alat medis yang digunakan ulang harus disterilkan, yaitu pakai autoclave atau disinfektan. Tempat penyimpanan sampah harus dibersihkan dan disemprot disinfektan secara rutin. Selanjutnya, pelatihan dan edukasi petugas. Petugas postur harus dilatih mengenai 4 prosedur ini. Yang pertama, cara memilih sampah. Yang kedua, penggunaan APD atau sarung tangan dan masker. Yang ketiga, risiko limbah medis. Yang terakhir, prosedur darurat bila terjadi cedera akibat limbah tajam. Selanjutnya, dokumentasi dan pelaporan. Yang pertama, catat jenis, jumlah, dan tanggal pengelolaan limbah. Laporkan secara berkala ke puskesmas induk dan dinas kesehatan setempat. Yang terakhir, transportasi. Limbah dari postur biasanya dibawa ke puskesmas induk atau fasilitas yang memiliki izin pengelolaan limbah medis. Gunakan wadah tertutup, aman, dan tidak mudah tumpah selama transportasi. Catat dalam blok transportasi limbah. Kesimpulan, dalam pengelolaan obat harus menjamin keamanan, mutu, dan efisiensi. Dalam penyimpanan dan pencatatan obat harus tertib secara limbah obat, dan vaksin wajib ditangani sesuai ketentuan. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.